Males juga gak sih ngebayangin cowok-cowok terus kayak curhat-curhatan, gue sebel banget, dia gak balas WhatsApp gue, kan gak enak kan. Lagu-lagu galau, nanti ada emot-emot sedih gitu lah pokoknya. Sampai kelilipan. Oke. Kode etik ya, elah susah amat ya. Kode apa ya? Kode Morse kali ya? Hai Besti, aku Valerie Twins. Hai Besti, aku Caca Tengker. Aku Veronica Twins. Hai Besti, aku Dara Rafa. Aku Fitrop. Dan hari ini aku lagi mau jawabin pertanyaan dari Buntanya tentang Girl Girls Code. Code. Girl Code itu kayaknya kode-kode buat para cewek, dan yang ngerti itu kayaknya cuma cewek-cewek aja nih, kayaknya pakai bahasa khusus untuk wanita-wanita. Girl Code menurut aku kayak peraturan yang gak tertulis, tapi semua cewek-cewek itu harusnya udah paham ya. Girl codes itu aku baru baca. Jadi itu adalah peraturan-peraturan yang gak pernah dibahas tapi itu ada antar perempuan. Girls Code itu jadi ibaratnya kode yang cewek sama cewek itu sama-sama tahu. Jadi kayak itu udah peraturan tidak tertulis yang harusnya kalau lo cewek, gue cewek, kita tuh sama-sama tahu. Girls Code itu adalah sesuatu hal yang kode yang gak harus kita omongin tapi orang tuh harus bisa mengerti. Jangan pernah ngasih saran ketika cewek lagi curhat, karena cewek cuma pengen didengerin saat itu. Girl Code itu kalau masa-masa sebelum nikah ya, ibaratnya kalau misalkan gue punya mantan, lo harusnya nggak jadian sama mantan gue kalau lo emang temen gue. Terus kalau misalkan gue punya gebetan, harusnya lo tahu, lo mending menggebet ratusan juta pria yang lain yang ada di muka bumi ini selain gebetan gue. Kurang lebih seperti itu. Gak boleh pacarin mantannya temen gitu. Misalkan temen baru putus gitu, jangan deket-deket lah. Maksudnya deket-deket secara romantis ya. Kalau misalkan temen baru putus ya kita hadir dan dia boleh melakukan apa saja di masa-masa dia putus dan menemani dia. Girl Code kalau gue sih lebih kayak ke Twins Code kali ya. Karena kalau gue sama kembaran gue tuh kayak ya kita tidak usah pakai banyak ngomong, tapi kita kayak lihat-lihatan aja udah ngerti. Tapi kalau sesama cewek mungkin lebih ke Universal Girl Code kali ya. Contoh satu ya, jangan nikung gebetan temen gitu ya. Salah satunya adalah untuk tidak menyalip atau menikung pacar sahabat. Pasti ada sih, kayak kalau cowok tuh lebih santai gitu deh ya. Nah itu dia tuh, kita harus tanya kayaknya sama para bro. Karena kalau bro itu kayaknya pada suka menikung ya. Kayaknya mirip-mirip ya sebenarnya ya. Kayak misalkan kalau cowok-cowok tuh bro codes-nya kayak nggak boleh nikung sasaran temennya atau harus jadi wingman ketika dibutuhkan. Kalau misalkan cewek berarti jadi wingwoman gitu. Kayaknya agak mirip-mirip sih. Banyak perbedaannya. Kalau bro code itu biasanya lebih kayak gini. Kalau cewek gue nelpon nanyain gue di mana, atau misalkan nanya tadi malam cowok gue beneran nongkrong sama lo nggak, lo harusnya jawab iya. Nah kurang lebih seperti itu bro code. Setuju. Ya karena ibaratnya itu dia tadi kayak ya udah kita udah sama-sama tahu. Kayak ibaratnya kalau misalkan kita lagi nongkrong bareng terus kayak ngelihat satu orang yang itu yang gue omongin kemarin hanya cuma dengan tatap-tatapan aja tuh udah bisa sama-sama ngerti kayak gitu. Itu kayak berarti menunjukkan apa? Tanpa kata-kata aja ikatan itu sudah ada. Nah itu berarti mendukung solidaritas antara sesama cewek. Dukung banget dong, harus kayak gitu. Setuju asal gak disalahgunakan. Enggak juga sih kayaknya. Apa iya juga ya? Bingung deh. Tapi kayak iya deh. Kadang kalau kayak kita lagi ngasih kode ke teman-teman perempuan, mereka lebih ngerti sih gitu. Lebih gampang mengerti daripada cowok. Setuju aja sih. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Lebih drama, mungkin lebih ekspresif dalam menunjukkan emosi, dan juga perempuan biasanya lebih sensitif sama stimulus-stimulus emosi, jadinya kelihatannya lebih drama mungkin. Bener, karena perempuan kan makhluk perasaan ya, jadi segala sesuatunya tuh mengaitkan sama perasaan mereka masing-masing gitu. Karena cewek itu lebih banyak menggunakan perasaan.
di berbagai aspek. Karena mungkin pengaruh estrogen juga kali ya, hormonal kayaknya ya. Dan mungkin karena cewek itu kan apa-apa mungkin pakai hati, pakai perasaan. Jadi akhirnya disitulah drama-drama itu dimulai. Bener banget sih. Kenapa ya? Karena menurut gue emang kita lebih banyak hormon juga ya. Ada PMS segala gitu kan. Kalau cowok kan ya mereka stabil-stabil aja. Jadi wajar kalau cewek itu lebih banyak drama. Mungkin karena cewek-cewek itu kan hormonal ya, harap maklum ada yang namanya PMS. Nah untung cowok nggak ada PMS ya, jadinya tidak ada drama. Kalau menurut gue sih benar, karena kalau cewek-cewek tuh kayak emang kita tuh kayak pelukan atau pegangan tangan gitu juga kan, kayak physical touch tuh nggak terlalu bikin gak nyaman orang lihat gitu ya. Tapi kalau cowok udah mulai pegangan tangan ya kan, peluk-pelukan, mencurigakan. Mungkin kalau laki-laki jarang kali yang membahas perasaan, sedangkan perempuan tuh sering banget membahas perasaan. Dan rasanya kalau membahas perasaan atau pengalaman-pengalaman yang jarang di-share sama orang tuh rasanya lebih intim. Benar-benar. Ya karena biasanya kalau perempuan tuh kan suka curhat-curhat gitu ya. Yang bikin jadi lebih dalam pertemanan itu ketika kita tuh tahu satu sama lain dengan kita menceritakan diri kita, teman kita menceritakan diri dia gitu. Nah itu yang biasanya bikin sebuah pertemanan tuh menjadi intimate. Iya juga sih, karena kalau cowok tuh kayak kebanyakan gengsi ya. Jadi apa ya, mereka tuh gue nggak tahu sih ngobrol di pertemanannya ngomongin apa. Tapi kalau cewek tuh kayak lebih deep gitu, bisa sambil nangis-nangis. Kita tuh nggak ada gengsinya gitu. Ya iyalah, pasti pertemanan perempuan tuh lebih intimate. Karena kan kalau cewek tuh ada pajamas party, ada kutekan bareng, ada spa day, ada salon bareng. Coba kalau cowok-cowok pajamas party, kutekan bareng, kerimbat bareng, kayaknya itu gak enak. Coba kalian bayangin. Jadi kayaknya mungkin kalau biar cewek-cewek aja deh yang pertemanannya lebih intimate gitu kan. Malas juga gak sih ngebayangin cowok-cowok terus kayak curhat-curhatan, gue sebel banget, dia gak balas WhatsApp gue, kan gak enak kan. Jadi bener kalau misalkan pertemanan cewek lebih intimate. Kalau girls code dilanggar, mostly kayak gitu. Biasanya kayak kalau pacaran sama gebetan padahal udah tahu temennya udah suka dari lama, atau tiba-tiba pacaran sama mantan sahabat sendiri, atau misalkan kayak cepu-cepuan, misalkan pas segeng nih yang satu nggak ada diomongin. Kurang lebih kayak gitu sih biasanya. Gak jauh-jauh biasa laki-laki ya. Biasanya kayak misalnya temennya udah punya pacar, nanti temennya dilupain, atau suka sama satu orang yang sama, atau mungkin bisa jadi ego, karena perempuan egonya tinggi banget. Laki-laki. Laki-laki. Ketidakjujuran sih menurut gue. Karena menurut gue nih kalau misalnya suka nih sama gebetannya temen atau sahabat, sebenarnya kalau diomongin dengan jujur sih nggak masalah. Tapi kalau main di belakang kan, itu baru jadi masalah. Di skip aja deh, aku nggak tahu jawabannya. Betul. Oke, next. Kayaknya perempuan memang dari kecil lebih dibiasakan mengungkapkan dan merasakan perasaan dibanding laki-laki, makanya aku lumayan setuju soal hal ini. Kayak fakta deh. Dengan mengungkapkannya sih, meluapkannya. Jangan pernah ditahan-tahan, itu yang paling salah. Fakta. Ya memang udah kayaknya udah kodratnya ya, perempuan tuh lebih berperasaan. Jadi ya mau gimana? Ya fakta lah, fakta banget. Aku lagi sedih, aku ngapain ya? Aku lagi sedih ya, aku nangis sih. Ya aku nangis, aku cari waktu buat sendiri karena aku juga gengsi sih kalau dia ngeliat aku nangis. Jadi biasanya aku nangis sendirian. Dengan mengungkapkannya sih, meluapkannya. Jangan pernah ditahan-tahan, itu yang paling salah. Melampiaskan kalau lagi sedih, menangis. Biasanya curhat dan mengadu, terus nyalain musik, terus nempel di jendela, terus kayak ngeliatin tetesan air hujan turun. Aku sih kayak gitu. Aku lagi sedih biasanya jalan-jalan keluar kota, healing, atau enggak aku di rumah aja tidur. Udah dua itu pilihan aja. Enggak curhat sih, cuman kode-kode aja. Kalau lagi sedih kayak tiba-tiba nanti ada lagu-lagu galau, nanti ada emot-emot sedih, gitulah pokoknya. Enggak, buat apa gue punya kembaran kalau gue curhat di sosial media? Enggak, aku curhat sama ahli di profesinya, misalkan ke psikolog atau psikiater, atau support system terdekat aku kayak ke suami atau sahabat atau keluarga. Aku menghindari. Kalau aku mengusahakan kalau bisa aku curhat sebisa mungkin sama orang yang tepat dan kredibel untuk memberikan solusi untuk aku gitu. Enggak, karena udah gede ya, udah agak tua ya buat curhat-curhat di sosial media.
Kalau close friend sih penting ya, tapi kalau second account mohon maaf udah gak ada waktu. Kalau aku penting punya second account supaya aku bisa follow akun-akun gosip. Soalnya kan kalau ada akun aku gitu kayak follow, ih malu, tapi kan aku mau tahu ceritanya. Kalau close friends buat aku penting banget ya, apalagi setelah aku berhijab, dimana isi close friends aku tuh perempuan, isinya tuh perempuan semua, dimana aku kayak pengen curhat tentang sesuatu yang pengen tahu jawabannya, aku uploadnya di close friends biasanya. Kalau seberapa penting punya second IG ya menurut aku sih nggak penting-penting banget, cuma tergantung kebutuhannya masing-masing untuk apa. Mungkin ada yang pengen upload sesuatu di sana, pengen berekspresi lebih di sana. Buat aku sih ya sosok lah. Second account sih gak perlu sih, men nge-post di postingan gue sendiri aja susah, lagi second account. Nggak ada sih kalau aku ya, tapi ya bebas-bebas aja, orang lain mau gimana. Kayaknya nggak setuju deh. Belum tentu. Laki-laki jarang banget mengekspresikan gitu. Nggak ketahuan sebenarnya udah move on apa enggak. Cuman biasanya perempuan malah lebih ekspresif gitu. Jadi mungkin kadang-kadang buat beberapa orang itu lebih melegakan. Enggak sih, menurut aku perempuan tuh lebih lambat ya move on-nya, cowok tuh lebih cepat move on-nya. Tapi nanti mungkin kalau cowok tuh nyeselnya belakangan. Nggak tahu ya, kayak mitos deh. Enggak sih, kayaknya gak cepat move on, tapi sekalinya move on jangan ngajak balikan lagi ya. Tergantung sih, kayaknya itu nggak bisa kita generalisir perempuan atau laki-laki lebih cepat move onnya. Kayaknya tergantung pribadinya masing-masing sih. Cewek kalau udah move on nyeritain kesialan atau misalkan kayak hubungan dia yang berakhir tidak baik dengan ketawa. Lebih sayang sama diri sendiri. Udah lebih tahu cara mengelola emosi dirinya sendiri. Udah lebih kenal sama dirinya sendiri. Tidak tergoyahkan ya dengan sapaan-sapaan dari mantan. Jadi kalian mau nanyain, hai apa kabar, itu udah gak mempan lagi. Biasanya mereka lebih banyak beraktivitas, cheer up anaknya, terus lebih mudah bersosialisasi, terus biasanya udah nggak ngestok mantan. Confidence dan gak lihat-lihat lagi masa lalu. Penting sih, terutama yang positif, karena ya teman-teman terbaik kita itu yang akan membuat kita menjadi sukses atau sebaliknya. Nggak penting-penting banget kok, cuma memang karena aku punya geng juga, buat aku menjadi tempat untuk aku berkeluh kesah selain aku cerita ke orang tua atau ngadu ke Allah ya. Biasanya memang ya curhat-curhatan sama teman-teman segengan kita yang udah sefrekuensi. Kalau buat aku, karena aku orangnya emang ekstrovert, aku sih butuh banget sih geng pertemanan. Kayak jadi dari SMP tuh aku udah punya geng pertemanan, dan di saat aku udah kayak punya sahabat yang deket, kayak aku nggak perlu nyari kayak fake friends atau yang lain-lain lagi gitu, kayak teman-teman pansos, jadi nggak perlu lagi. Kalau punya geng nggak tahu ya penting apa enggak, tapi ya punya support system yang solid tuh penting banget. Punya temen, punya sahabat. Karena salah satu yang bisa memprediksi kebahagiaan di masa depan adalah punya support system atau punya teman yang kita bisa berelasi, yang merasa dimengerti dan kita tidak merasa sendirian. Kalau pas lagi SMA penting sih kayaknya, seru aja gitu punya geng gitu, teman-teman cewek-cewek yang sefrekuensi, seru sih. Dari TK 0 kecil enggak, SMP. Dari SMP. Nggak pernah punya geng, gue selalu berdua. Dunia milik berdua, tidak butuh orang lain ya. SMA. Mungkin bukan ngegeng kali ya, tapi nggak tahu sih, mungkin orang lain dari luar ngelihatnya kayak geng-gengan, tapi memang punya klik tertentu tuh kayaknya dari SD atau SMP lah gitu. Ada beberapa orang yang kita lebih nyambung dibandingin sama yang lainnya, kayaknya SMP deh. Skip aja deh. Kayak skip deh, aku nggak tahu. Berusaha saling support aja sih sama perempuan dan tidak saling menginjak gitu ya. Jadi sukses tidak dengan cara menginjak perempuan lainnya. Ya kalau bisa jangan deketin cowok yang udah ada pasangan, kayaknya itu sih kayak paling basic banget. Apalagi yang udah menikah gitu. Caranya jadi nggak toksik dulu. Biasanya kalau lo toksik, teman-teman lo juga pada toksik. Oke, segitu aja. Thank you, bestie. Bye. Oke, itu dia jawaban dari aku. Thank you, bestie.